NPK 13627 plus 0,65 B. Apa itu? Unsur hara. Nitrogen dalam kurung N 13%, fosfat dalam kurung P2O5 6%, kalium dalam kurung K2O 27%, magnesium dalam kurung MgO 4%, boron dalam kurung B atau borat ya 0,65%. Ini ada anjuran pemakaian untuk 4-8 tahun, 9-13 tahun, 14-20 tahun, dan 20 tahun ke atas. Nah, ini ada anjuran pemakaian. Pupuk apakah ini? Dereng. Pupuk sawit Pak Tani NPK. Andalan petani sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani sawit Indonesia. Kali ini saya membagikan video saya memupuk ya. Pemupukan ini saya kerjakan sendiri mengingat harga pupuk yang semakin meroket, walaupun harga buah juga lagi bagus-bagusnya ya tahun ini di pertengahan tahun 2021. Saya usahakan untuk meminimalisir biaya pengeluaran agar tidak semakin membengkak untuk mengerjakan penyemprotan gulma atau penanggulangan gulma, dan pemupukan saya kerjakan sendiri. Harga pupuk NPK yang sekarang harganya di sekitaran 400.000 ya per saknya dengan berat 50 kg. Itu kalau diupahkan satu saknya di sini di daerah tempat saya tinggal, daerah Kalimantan Tengah, Borongan mengupahkan mupuk satu sak biasanya 20.000. Ini saya lakukan pemupukan di kebun sawit saya dengan jumlah pokok sekitar 325 pokok dengan jarak tanam 9 x 8 meter. Dengan dosis pemupukan ini saya berikan 3 kg per pokok per 6 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun per pokok saya kasih pupuk NPK 6 kilo dengan rotasi pemupukan 6 bulan sekali. Dan sebulan sebelum saya melakukan pemupukan NPK Pak Tani ini sudah saya lakukan pemupukan dolomit dengan dosis 2 kg per pokok. Dan pemupukan dolomit saya kerjakan setiap 1 tahun 1 kali. Sebulan sebelum pemupukan ini sudah saya berikan dolomit, jadi 6 bulan ke depan jika memupuk lagi sudah tidak perlu memakai dolomit lagi. Dan untuk di tahun depan nanti jika daunnya masih hijau segar saya menggunakan dolomit lagi, dan apabila daunnya menguning maka saya berikan pupuk Kisrit per pokok 2 kilo juga. Rahasia pemupukan yang paling penting adalah sebelum dilakukan pemupukan, menurut saya ya, yang wajib dilakukan adalah penanggulangan gulma atau penyemprotan di area piringan pokok kelapa sawit supaya tidak mengganggu penyerapan unsur hara pada akar kelapa sawit. Dan yang kedua adalah pruning supaya pelepah yang tua yang sudah tidak berfungsi tidak ikut menyerap unsur hara yang sudah kita berikan. Ini pupuk yang saya pakai adalah pupuk NPK Pak Tani dengan kandungan unsur hara 136274 plus 0,65 boron. Seperti inilah cara saya teman-teman, cara saya memupuk untuk menghemat energi atau tenaga. Saya menggunakan sepeda motor dan obrok sekali muat 4 sak atau 2 kental.
Dan ini adalah takaran pupuk saya, itu agak munjung sedikit, adalah 3 kilo beratnya ya. Untuk setiap pokok kelapa sawit saya kasih 3 kilo. Pemupukan dengan menggunakan sepeda motor dan obrok sekali muat 2 kental. Ini sangat efisien teman-teman, bisa menghemat jalan kaki, jadi nggak terlalu capek dan bisa dilakukan sendirian. Berhenti di antara segitiga ya. Panjangan sawit ini kan segitiga mata 5, jadi sekali motor berhenti itu saya dapat memupuk 3 pokok kelapa sawit. Dan pastikan di saat kita menebar pupuk itu setiap butir pupuk bisa bertemu dengan tanah. Setiap partikel pupuk harus bertemu dengan partikel tanah. Maka dari itu area piringan kelapa sawit harus bersih dari gulma, supaya tidak mengganggu bertemunya partikel pupuk dan partikel tanah. Apalagi gulma yang berdaun lebar yang bisa berbunga dan berbuah, itu serapan unsur haranya sangat banyak sekali ya. Jadi sayang, karena harga pupuk kan mahal, jangan sampai kita memupuk selain kelapa sawit kita. Dan yang paling penting, pastikan kondisi tanah basah ya teman-teman. Dan kalau bisa lakukan sepagi mungkin, atau setelah habis hujan, sehari setelah hujan atau 2 hari setelah hujan. Yang penting kondisi tanah basah, tidak kering. Dan jangan lakukan pemupukan jika tidak ada turun hujan sekitar 2 minggu atau dalam waktu yang cukup lama tidak ada turun hujan, jangan dipaksakan untuk memupuk. Ingat, harga pupuk itu mahal. Dan yang akan kita pupuk itu adalah tanaman kelapa sawit. Kita tidak memupuk gulma dan juga tidak memupuk angin. Karena jika kondisi tanah kering dan lama tidak turun hujan atau kemarau tapi kita paksakan untuk memupuk, maka yang terjadi lebih banyak menguap daripada terserap oleh akar tanaman kelapa sawit kita. Ini kebun kelapa sawit dengan tahun tanam 2004 dan sekarang tahun 2021, berarti usia tanaman kelapa sawit ini sekitar 18 tahun ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sangat produktif sekali, buahnya mutar ya, melingkar, sangat menyenangkan. Ya udah, cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak lama lagi ini nanti akan panen, semoga mendapatkan hasil yang melimpah dan memuaskan. Begitu juga dengan kebun kelapa sawit teman-teman semuanya, amin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.